Yang sekarang yang baru-baru ini banyak yang menggunakan stainless steel, bos. Ya, lihat nih stainless steel ya, main-main nah. Dan juga diberikan hak kepada para pengguna motor tempat parkir nih. Lihat bos, ada rantainya kan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, tuh hari saya ada up satu video mengenai pengalaman saya semasa bercuti balik kampung di kampung halaman my husband, yaitu negeri Sarawak. Dekat situ saya menceritakan macam mana keadaan suasana dekat sana, macam mana orang-orang dekat sana, ya. Jalan-jalannya juga meskipun di perkampungan, di pedalaman pun sangat dijaga oleh pemerintah ataupun kerajaan. So, ada beberapa komentar lah yang mengatakan saya nih tipu. Ya, ada yang mengatakan tak percaya. Tak apa, saya ada menerima satu video dan ini adalah konten kreator ataupun YouTuber daripada Indonesia yang bekerja agaknya di Malaysia. So, abang nih menunjukkan dan membuktikan gimana ya keadaan di perkampungan Malaysia. Suasananya ya, fasilitas yang diberikan oleh kerajaan di Malaysia ini meskipun itu adalah perkampungan. Penasaran? Jom kita nonton bersama-sama. Saya perlihatkan Yang belum subscribe ini channel ini, contoh tolong rumah di subscribe. kedai. Di Malaysia disebut rumah kedai. Kalau di Konoha ruko, rumah toko. Lihat di tempat parkirnya saja diberikan hak kepada para OKU ya. OKU itu maksudnya orang kurang upaya nih. Atau di Konoha disebut orang cacat. Di sini diperhalus dengan istilah OKU. Kalau dibaca di logat Konoha oku ya. Oku ataupun OKU kalau dibaca logat England, orang kurang upaya. Lihat di peta sana ada pipa bomba, di sana ada line yellow, tidak boleh berhenti ya bos, tidak boleh parkir di sana. Ini pipa untuk bomba. Kalau di Konoha damkar ya, pemadam kebakaran, fungsinya untuk damkar, untuk bomba. Jadi di sini dibuat undang-undang tidak boleh parkir ya bos ya. Ini maksudnya tidak boleh berhenti di sini, tidak boleh parkir di sini. Sampai segitunya ya Malaysia ya, detail bos, main-main kayak begini nih. Ini padahal bukan di kota bos ya, bukan di kota saja sudah begini bos. Itu artinya pemerintah Malaysia itu betul-betul memperhatikan setiap detail undang-undang yang ada di jalan ya bos ya. Tidak peduli itu di jalan raya maupun di jalan rumah gede nih, ruko ya. Dan lihat ini bos, meter standnya saja ya pakai pipa stainless steel bos, nggak pakai pipa besi ataupun GI yang mudah karat. Itu artinya orang Malaysia itu sudah sadar mengkonsumsi air yang melalui besi itu yang berkarat itu berbahaya untuk kesehatan badan. Lihat, ini memang walaupun mahal harganya, tetapi orang Malaysia itu sadar akan kebersihan air bos. Mereka itu tidak mau mengkonsumsi air yang mengandung besi ya. Kalau menggunakan pipa besi itu nanti berkarat bos dan mudah sumbat. Jadi itu bos yang perlu kita ketahui ya, bahwa menggunakan pipa dari besi itu akan berkarat, dan itu kalau nanti larut ke air yang kita konsumsi itu akan berbahaya. Lihatlah tingkat kesadaran rakyat Malaysia sampai kayak gini saja ya. Sekarang ini di Malaysia sudah banyak menggunakan
stainless steel ya, meter stand-nya. Ini meter stand. Menggunakan stainless steel ya, saya ulangi, stainless steel bukan GI. Memang di sini masih ada yang menggunakan GI, itu yang lama-lama. Yang sekarang yang baru-baru ini banyak yang menggunakan stainless steel, Bos. Ya, lihat nih stainless steel ya, main-main nah. Dan juga diberikan hak kepada para pengguna motor tempat parkir nih. Lihat, Bos, ada rantainya kan? Ada rantainya. Rambu-rambunya ini pun berlaku di kampung, Bos. Lihat jalannya, Bos. Lebar, halus kan? Ini padahal di kampung, Bos. Beda dengan Konoha. Ini mohon maaf, aku sebut Konoha kenapa banyak orang yang tersinggung ya. Ya, padahal saya akan menyebut Konoha, bukan menyebut nama negara, Bos. Anggap saja Konoha itu negara kartun sajalah. Jangan jangan ditarik ke negara itu ya, sebelah sana tuh ya. Yang rakyatnya itu selalu mudah mengancam. Saya buat seperti ini pun diancam gitu ya. Kan ini untuk edukasi buat kalian supaya lebih memperbaiki dari segi infrastrukturnya, sistemnya itu diperbaiki, Bos. Ya dikasih perbandingan seperti ini kok kalian pada sewot, itu maksudnya apa gitu kan, nggak mau diajak maju lagi nih. Jadi memang benar lah mental kalian tuh mental preman itu. Maklum lah, pejabatnya juga preman, penyamun, rakyatnya juga suka main mengancam. Saya kan menyebut Konoha ya, Bos ya, sekali lagi. Di Konoha jalannya nggak seperti ini nih, di belakang rumah ini. Di Malaysia lebar nih, Bos, halus kan, mulus. Lagi diberikan line putih nih. Ini rambu-rambu lalu lintas berlaku nih di kampung nih, Bos. Diberlakukan. Itu betapa bijaknya negara Malaysia, Bos. Dari segi yang seperti ini saja ya, segi undang-undang di jalan raya. Di rumah kampung seperti ini ya, perumahan kampung ini rumah taman di kampung, perkampungan pun diberikan hak kepada anak kecil untuk tempat bermain ini, Bos. Diberikan fasilitas. Di Konoha ada enggak? Kalaupun ada itu tidak banyak ya, Bos. Mungkin itu di kota-kota besar, di kota-kota kecil mungkin tidak ada fasilitas tempat anak untuk bermain ya, di kawasan perumahan kampung ya. Ini taman di kawasan rumah kampung nih. Lihat, Bos, undang-undang ini berlaku di sini, Bos. Ya. Rambu-rambu lalu lintasnya pun berlaku di sini, Bos. Diberikan ini, Bos. Lihat ini maksudnya berhenti ya, memberikan laluan dari mobil sana dulu mau ke sini ataupun dari sana mau pergi sana. Jadi di sini ini berhenti, Bos. Setelah mereka jalan baru kita jalan gitu, Bos. Itu maksudnya. Lihatlah, lebar kan jalannya, mulus, nggak kayak di Konoha. Ini lebarnya kalau nggak salah ada 6 meteran ini, Bos. 6 meter. Lihat ini rumah, jalan di perumahannya pun lebar, ada ini kalau nggak salah ada 8 meteran lebih, 10 meter tuh, Bos. Main-main nah. Nggak kayak di Konoha sempit, Bos. Lagi jalannya juga jelek, sempit. Ini Konoha ya, yang jangan marah ya nanti. Kenapa kalian marah? Kan saya nggak menyebut negara, Bos. Saya sebut Konoha. Dari segi undang-undang pun kalau saya sebut Konoha pun nggak salah. Kok kalian marah? Mau diajak maju kalian marah gitu loh. Saya membandingkan gini kan untuk mengajak para pejabat Konoha itu bisa berpikir lebih maju, memakmurkan rakyatnya ya. Dari segi yang kecil-kecil seperti ini, sepele seperti ini perlu diperhatikan, didik rakyatnya itu untuk berdisiplin, tertib gitu, Bos. Paham? Seperti ini saja loh. Ini nampak sepele ya. Malaysia itu betul-betul memperhatikan loh, Bos. Ini bonggol ya untuk mengurangi kelajuan kendaraan ya, yang dari arah sana maupun arah sini. Hal sepele kayak gini diperhatikan loh. Ya, lihat ini. Ini di perkampungan loh, Bos. Lihat. Ini berhenti dulu ya. Tadi saya terangkan
memberikan laluan terlebih dahulu kendaraan yang dari arah kiri maupun arah kanan. Setelah mereka semua jalan pergi, barulah yang arah sini itu kita jalan, mau jalan ke kanan ataupun ke kiri. Begitu, Bos. Saya dengar ya, pejabat Konoha itu melakukan studi banding ke negara-negara maju. Tapi hasilnya apa? Apakah mereka itu melakukan studi banding untuk rekreasi, makan angin, untuk menghabiskan anggaran saja, mumpung masih menjabat gitu ya? Kayak begini saja pun Konoha masih kalah, Bos. Tertinggal gitu loh. Jangan malu lah kita belajar dengan Malaysia lah. Ketika saya membuat video perbandingan seperti ini, kalian kenapa ya? Netizen pun ikut banyak yang marah komplain ke saya gitu. Kan saya ulangi lagi ya, kan saya tidak menyebut negara, Bos, nama negara kan. Saya sebut Konoha, negara Konoha. Anggap saja itu Konoha itu ada di animasi lah ya. Kok kalian pada sewot, pada komplain gitu. Aduh, kapan majunya kalau rakyatnya juga seperti itu? Rakyatnya Konoha itu kan mudah disogok ya, diberi sogok pakai itu ya, sembako ketika pilkada maupun pemilu. Di sini disebut PRU, disogok pakai beras ya, itu sembako ya, isinya itu beras, gula, minyak goreng. Saya dulu disogok pakai minyak goreng, tapi saya nggak nyoblos yang itulah paslon yang nyogok saya. Saya ikut kata hati nurani saya nggak mau dibeli suara saya. Mayoritas rakyat sana itu mudah disogok, Bos. Ya, saya heran, disogok pakai sembako itu mereka mendukung pemimpin preman gitu loh. Penyamun yang isinya para penyamun, banyak para penyamun. Kalian lihat sendiri kan, pejabat kalian banyak penyamun. Ada yang korupsi itu berapa triliun. Kalian tahu sendirilah, lihat, saya nggak mau menyebutkan, nanti saya dituduh menjelekkan negara anu. Kalian tahu sendirilah korupsi berapa triliun itu, Bos, korupsi timah. Kemudian kasus polisi itu yang 50 km, tragedi 50 km. Kemudian polisi bunuh polisi ya, ditembak itu ajudannya. Kemudian kasus Vina sampai sekarang nggak kelar-kelar, nggak habis-habis, muter melulu. Pelakunya sudah nampak, nggak ditangkap. Kan itu para pejabatnya semuanya penjahat, Bos. Mayoritas penjahat lah, penyamun kayak gitu, didukung gitu loh, Bos. Ya, kalian tuh gimana? Cari pemimpin yang betul, biar kalian tuh lebih makmur, lebih maju, lebih tertib gitu, Bos. Kalau pemimpin kalian itu baik, maka akan membawa kalian tuh lebih baik, kemakmuran, membawa kemajuan, Bos. Mendidik kalian itu akan tertib. Tetapi kalian sendiri nggak tertib, ya hasilnya dapat pemimpinnya nggak tertib, Bos. Jangan protes ketika kalian dapat pemimpin yang nggak tertib, yaitu memang yang harus kalian terima gitu. Itu sesuai dengan kalian gitu. Aku membuat perbandingan kayak begini saja sudah dikomplain, sudah marah-marah gitu. Mau diajak maju saja kalian marah, komplain ke saya gitu. Aneh SDM kalian itu, IQ kalian tuh gimana gitu loh. Diajak maju nggak mau. Diajak untuk tertib nggak mau. Memang kalian ini memang entahlah, kalian simpulkan sendiri gimana lah. Aku nggak mau ngomong lebih banyak. Aduh, lihat, saya hanya akan memperlihatkan saja kebaikan yang ada di Malaysia ini, yang untuk bisa ditiru ya. Yang jelek jangan ditiru, yang ambil, yang positif kita tiru, Bos. Ini seharusnya perlu diterapkan di negara Konoha ya. Lihat, ada lampunya spotlight. Sana pun diberikan lampu spotlight untuk area tempat anak bermain. Ada lampunya ini, lampu kotanya, lampu malam. Diberikan fasilitas untuk duduk pula. Lihat, burung-burung pun bisa hidup bahagia di sini, liar.
Beda dengan negara Konoha ditembak mati pakai senapan angin untuk dibuat lauk ataupun hanya sekedar dibunuh saja. Nah, itu kan mentalitas kok sebagian rakyat Konoha seperti itu, suka membunuh satwa liar hanya dibunuh saja untuk buat latihan menembak, kan kasihan gitu loh. Itu ciptaan Allah ya bos, kalau kalian bunuh suka-suka, kalian tuh jahat tuh. Di sini bisa hidup liar tuh bos, lihat burung di Malaysia ini bisa hidup liar. Mana ada pembunuh burung-burung kayak gini, nggak ada. Di Konoha ada. Ini tolong kalian itu perbaikilah bos, minta tolong perbaiki mentalitas kalian itu. Janganlah jahat kepada ciptaan Allah. Biarkan mereka hidup liar. Mereka nggak mengganggu kan, kok kenapa kalian tembak pakai senapan angin? Lihat, itulah Malaysia bos, rakyatnya itu kesadarannya itu tinggi ya, tertib, dan angka kejahatannya di sini saya kira kurang lah. Kalaupun ada memang kurang. Setiap negara pasti ada orang jahat, ada orang baik. Lihat Betul. dalam satu tangan pun ada yang nggak sama kan ukurannya, Iya. ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang kecil kan. Sama juga dengan perilaku manusia. Ini baru satu tangan ini bos, ya baru satu tangan. Dalam satu negara pasti ada yang orang yang jahat. Tapi saya tidak mau mereview yang jahat di negara orang. Saya mau ambil positif tentang sistem pengelolaan negaranya. Dan kalau perilakunya baik ya kita tiru. Kalau di negara Konoha banyak yang perilaku yang nggak baik, jahatan ya jangan. Kita sama-sama merubah gitu bos. Hukumnya itu kan di negara Konoha entah berantah nggak jelas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke bos, terima kasih. Terkadang tak semua orang boleh menerima kritikan. Padahal ya maksud dari abang yang punya video ini untuk memberi edukasi. Jadi ya tidak semua orang boleh terima, tetapi jangan patah semangat bang ya. Kita sebagai rakyat Indonesia yang menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tetap bersuara karena kita punya hak untuk bersuara, betul tidak? Jadi kebiasaan atau perubahan yang saya alami semasa di Malaysia dulu ya, sebelum saya memijakkan kaki di Malaysia nih, saya menyebut orang yang istimewa tuh seperti itulah, cacat, maaf ya, orang yang cacat. Tetapi selepas saya hidup bertahun-tahun di Malaysia nih, saya belajar banyak untuk memperhalus bahasa-bahasa yang tadinya kasar, yang tadinya tak sedap untuk didengar, nah untuk diperubahi macam itu ya, seperti OKU ya, orang kurang upaya, ataupun selalu saya sebut orang-orang istimewa ya. Banyak sebutan yang dibuat di Malaysia ini untuk orang-orang istimewa macam tuh, anak surga macam tuh ya. Sebab kalau kita dengar yang namanya orang cacat itu kan kayak macam kejam sangat ya, tapi itu sudah terbiasa di Konoha sana ya. Jadi itulah yang diberikan kepada kerajaan Malaysia untuk rakyatnya, adil. Meskipun di kampung, meskipun di kota ya, di bandar, semuanya harus disamaratakan. Dari undang-undang kita tengok ya, rambu-rambu lalu lintasnya disediakan macam tuh, lepas tuh tempat parkir motor pun disediakan ya, lepas tuh macam pipe bomba macam tuh kan. Jadi kalau ada kebakaran tuh tidak perlu lambat-lambat macam itu. So tentang edukasi sepatutnya kita menerima dengan lapang dada. Meskipun ada hal yang tidak boleh kita terima, tetapi jika itu adalah kenyataan yang sepatutnya ditelan, rasanya sangat pahit,
Tetapi jika itu bisa merubah diri kita atau negara kita, why not? Kita tidak boleh atau tidak mencontoh negara lain, ya. Saya yakin para pejabat ataupun orang-orang atas juga banyak belajar dari negara-negara tetangga atau negara jiran. Sama halnya seperti negara Malaysia. Ya, negara Malaysia pasti juga sedang atau selalu mencontoh atau mengikuti cara-cara negara maju seperti negara bagian Eropa, ya, bagian barat sana. Untuk apa? Untuk lebih mensejahterakan rakyatnya. Tetapi sebelum kita ingin memajukan negara, lebih utama lagi kita memajukan mindset kita, orang-orangnya, ya, dengan cara berikan pendidikan yang baik untuk rakyat agar semua mentaliti penduduk atau masyarakatnya terjamin. Kalau sudah seperti ini diceramahi kan malu sendiri, ya, diberikan edukasi malah dihina, itulah kurangnya, ya. Tetapi untuk Bang Dul jangan patah semangat, Bang, ya. Yang baik kita teruskan, biarkan mereka yang sadar dengan kebaikan dan juga keburukan. Jika mereka berpendidikan, mereka pasti memahami tujuan kita yang ingin, ya, menyuarakan hak kita untuk mensejahterakan. Meskipun kita ini adalah rakyat biasa, tetapi kita punya hak, ya. Ya, seperti contoh lah, seperti pemilihan suara. Ya kan, kita juga punya hak untuk bersuara. Suara kita ini sangat berharga, betul tak? Jadi, jika sudah terbangun satu pemerintah itu, why not kita tidak ada kuasa untuk menyuarakan apa-apa yang tidak puas hati, apa yang belum kita terima. Jangan hanya di kota-kota besar saja, ya. Kalau bisa di kota-kota yang pedalaman, ya, ataupun perkampungan yang dalam-dalam sekali itu seharusnya juga diperhatikan, ya kan? Karena apa? Mereka juga adalah rakyat Indonesia. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini, sedikit dan banyaknya dalam penyampaian dan juga komentar saya di video ini ada mengguris hati. Saya mohon maaf, saya sedikit pun tidak ada niat untuk menyinggung mana-mana perasaan, ya. Karena ini adalah edukasi, ya. Hal-hal yang fakta ini sepatutnya kita hadam, ya. Jangan kita ambil berita-berita yang tak betul, ya kan. Ini sudah dibuktikan loh depan mata, ya kan. Kalau tidak terima lagi, tak tahu loh. Oke, jadi begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.